baik itu dokter maupun perawat, farmasi atau apoteker. Lalu master penjamin, ini maksudnya adalah jenis-jenis penjamin yang bekerja sama dengan klinik Bapak Ibu semuanya. Lalu setting tindakan dan tarif tindakan ini berupa jenis-jenis tindakan medis yang diberikan kepada pasien oleh klinik, baik itu tindakan di poli umum maupun di poli gigi, beserta nanti tarifnya. Lalu setting user, yaitu maksudnya adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan atau yang diberikan izin untuk akses pemasukan data ke Profaskesnya. Jadi nanti bisa disetting di sini. Nah, pertama kita setting dulu untuk profil klinik, nanti diklik profil klinik. Lalu di sini akan muncul untuk profil klinik Bapak Ibu semuanya. Nah, caranya bagaimana? Untuk update klinik, untuk update profil klinik ini, Bapak semua tinggal klik ubah. Nah, di sini untuk kode bisnis sudah ada defaultnya 01, jadi tidak perlu diubah lagi. Bapak Ibu semua cukup nanti mengisikan data-data kliniknya seperti nama bisnis atau nama klinik, misal klinik Kencana atau klinik IGA atau klinik lainnya nanti bisa ditambahkan di sini nama klinik. Lalu alamat klinik Bapak Ibu semuanya ada di mana, lalu provinsi, kabupaten kota atau kecamatannya di mana. Setelah itu jangan lupa diisikan desanya, setelah itu kode pos. Nah, di sini boleh nanti Bapak Ibu semua tambahkan juga untuk nomor telepon atau nomor HP aktif klinik. Nah, fungsinya apa? Karena nanti saat proses transaksi kasir itu akan ada bagian atas, nanti itu akan ada nama klinik beserta alamat serta nomor HP klinik yang mungkin bisa nanti dihubungi oleh pasien. Lalu nanti email. Nah, di sini untuk bisnis yang mempunyai apotek, untuk klinik yang memiliki apotek, boleh nanti mencantumkan surat izin apoteknya di sini. Sedangkan untuk klinik yang mungkin tidak memiliki apotek seperti TPMD ya, karena nanti mungkin apoteknya itu jejaring, boleh untuk surat apoteknya ini dikosongkan, tapi diganti di sini dengan SIO atau SIP, surat izin praktek atau surat izin operasional bagi klinik. Nah, di sini diisi ya Bapak Ibu semuanya. Lalu untuk penanggung jawab ini boleh diisikan nama apoteker atau nama penanggung jawab kliniknya. Tapi di sini karena kita membuatkan di sini namanya apoteker, boleh dibuatkan nama apotekernya. Karena apa? Karena saat nanti proses pembuatan resep, terutama ini untuk TPMD, nanti akan muncul di sini nama dokternya gitu. Lalu jangan lupa Bapak Ibu semua upload logo klinik. Tujuannya apa? Tujuannya agar klinik Bapak Ibu semua itu saat nanti terdaftar di satu set itu lebih mudah mencarinya karena sudah ada logo klinik. Dan saat nanti pasien melakukan pengecekan atau melihat riwayat kunjungan mereka, mereka juga bisa mencari lebih mudah dengan adanya nama klinik atau logo klinik di sini. Nah, untuk logo klinik ini formatnya berupa JPG ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi di lain JPG itu tidak bisa diuploadkan ke sini. Itu adalah settingan untuk profil klinik. Untuk profil klinik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Nggak ada, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita lanjut ke master poliklinik. Nah, untuk master poliklinik ini sebenarnya dari Profaskes sudah disediakan beberapa jenis poli atau klinik seperti klinik umum, klinik gigi, KIA, ada lab, ada untuk home visit-nya juga. Nah, tugas bagian front office nanti tinggal menyesuaikan saja kira-kira di antara nama poliklinik yang sudah ada di sistem Profaskes ini, apa nih yang belum ada, sedangkan di klinik ada. Dan itu tentu perlu kita tambahkan, karena nanti akan membantu proses pelayanan. Caranya bagaimana untuk penambahannya? Nanti tinggal klik tambah data. Nah, di sini dipilih dulu kode unit untuk poli itu. Untuk kode unit ini ada 3 macam, ada pelayanan, ada penunjang, dan ada umum. Nah, mungkin nanti ada yang bingung, Mbak, pelayanan itu apa? Nah, pelayanan ini adalah ruangan atau poli yang di dalamnya memang terdapat pelayanan reka medis gitu, seperti misalnya ruangan pendaftaran atau ruang cetak tiket antrian, lalu ruangan perawat atau poli umum. Nah, itu termasuk ke pelayanan. Sedangkan untuk penunjang ini biasanya tempat-tempat penunjang yang ada di klinik, misalnya gudang, seperti itu. Lalu untuk umum ini bisa berupa kayak gedung, parkiran, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti dipilih dulu kode unitnya. Lalu untuk kode poliklinik ini sudah default dari sistem, jadi tidak perlu diubah lagi. Nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan nama polinya apa yang mau ditambahkan. Misal ada poli mata, atau poli kulit, atau misalnya ada poli kecantikan, atau misalnya nanti ada poli yang lainnya. Jadi nanti bisa ditambahkan.
Setelah itu, setelah nama polinya ditambahkan, Bapak Ibu jangan lupa dipilih jenis polinya apa. Di sini ada poli sakit dan juga ada poli sehat. Nah, Mbak, itu poli sakit apa ya? Nah, poli sakit ini adalah poli yang dimana di dalamnya itu memang ada transaksi tindakan gitu. Sedangkan untuk poli sehat itu hanya terdapat konsultasi. Misal nih, ke poli umum, itu ruangan tindakan, berarti itu poli sakit. Atau seandainya ruangannya itu ada ruangan konsultasi, misalnya poli konsultasi, berarti ini termasuk ke poli sehat. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya, jadi bisa disesuaikan. Kalau sudah diisikan nama poli, kode unit dan jenis polinya, nanti langsung klik simpan. Otomatis nanti untuk poli yang sudah Bapak Ibu tambahkan tadi akan masuk di sini gitu. Untuk poliklinik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Nggak ada, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Izin untuk lokasi. Nah, untuk master lokasi ini ada master gedung, lantai, dan ruang. Nah, untuk master gedung dan lantai ini nanti menyesuaikan dengan situasional atau kondisi klinik masing-masing. Misal nih, klinik A ini ada satu gedung. Nah, sedangkan di sini dari Profastes itu biasanya akan ada gedung utama gitu. Jadi kalau seandainya sudah ada gedung utama dan klinik memang hanya ada satu gudang, jadi Bapak Ibu semua tidak perlu tambahkan lagi gedungnya gitu. Tapi kalau seandainya Mbak, kebetulan kami itu kliniknya ada 2 gedung misalnya, jadi perlu ditambahkan. Nah, cara penambahannya bagaimana? Nanti tinggal klik tambah data. Nah, sebelum nanti diklik tambah data, Bapak Ibu semua coba lihat dulu untuk kodenya di depan. Nah, kode gedung. Tujuannya apa? Karena nanti saat kita menambahkan data, kita perlu memasukkan kode gedung. Dan untuk kode gedung ini harus deret dengan kode gedung yang sudah ada. Artinya kode ini tidak bisa dibuat sendiri oleh klinik. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, misal kita mau tambahkan gedungnya itu gedung B misalnya. Di sini kode gedung terakhir ada 02, berarti untuk kita menambah data, kode gedungnya ini 03. Lalu nama gedungnya apa? Misalnya gedung B misalnya. Lalu setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini otomatis akan terupdate kalau gedung kita ada 3 nih, ada gedung utama, farmasi, atau gedung B. Atau kalau seandainya Mbak, kebetulan kami itu hanya ada satu gedung, tapi di sini sudah ada gedung yang lainnya, itu gimana? Nah, itu boleh dihapuskan. Di Profastes, selain adanya kolom search, reset, atau tambah data, di Profastes itu ada juga 3 icon ini yang mana fungsinya sama. Untuk icon mata, ini fungsinya untuk melihat settingan yang sudah Bapak Ibu semua setting. Sedangkan untuk icon pulpen, ini fungsinya untuk edit settingan. Misal nih, gedung utama ini namanya gedung Rumah Ashifa misalnya. Kita perlu edit. Ya udah tinggal kita klik icon pulpen. Nah, di sini kita buat nama gedungnya apa gitu. Lalu kita klik simpan. Sedangkan untuk menghapus itu sama, di sini ada ikon tempat sampah. Jadi tinggal diklik di sini. Nah, misal nih, di sini kita mau hapuskan untuk gedung farmasi dan gedung B karena kita hanya ada satu gedung di klinik gitu ya. Jadi kita tinggal klik logo atau icon ini, lalu kita klik OK. Nah, otomatis itu settingan yang gedung farmasi tadi sudah dihapus. Begitu juga untuk gedung B ini. Misal kita juga mau hapus, lalu kita klik OK. Nah, di sini sisa gedung utama sesuai dengan situasional dari klinik Bapak Ibu semuanya. Begitu juga untuk master lantai. Nah, untuk master lantai ini kembali disesuaikan dengan klinik masing-masing. Misal Mbak, kami itu hanya ada satu gedung 2 lantai misalnya. Berarti perlu menambahkan satu lantai lagi, Nah, caranya bagaimana? Misal di sini kita pilih, kita edit dulu ini. Gedungnya itu di gedung utama. Nah, di sini sudah ada satu lantai di gedung utama. Kita mau menambahkan lantai kedua nih di gedung yang sama. Caranya tinggal klik tambah data. Nah, kode lantainya sama 02 karena tadi kode lantainya itu 01. Setelah itu gedungnya kita pilih gedung utama, lalu lantainya berlantai berapa? Misal lantai 2. Klik simpan. Nah, ini otomatis sudah ada nih lantai kita 2 sesuai dengan klinik Bapak Ibu semuanya di satu gedung. Atau misalnya kebetulan kita hanya ada satu lantai satu gedung, Mbak. Berarti nanti perlu dihapuskan lagi. Caranya sama, tinggal klik icon tempat sampah lalu oke. Ini sudah sesuai untuk lantai dan gedungnya.
Selanjutnya ini adalah yang paling penting disetting adalah master ruang. Karena apa? Karena saat proses pendaftaran pasien, Bapak Ibu semua wajib memilih nanti ruang tujuannya. Karena jika seandainya ruang tujuan si pasien ini tidak dipilih atau tidak diisi, otomatis nanti saat pengiriman data pasien ke satu set itu tidak bisa. Jadi untuk ruang rawat ini perlu disetting ya Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk masa ruang ini juga dikembalikan kepada situasional klinik masing-masing, tidak ada batasannya. Misal Bapak Ibu semua nanti mau menambahkan ruang konsultasi dokter gigi misalnya. Ya udah berarti kita tinggal klik tambah ruang. Nah, kita pilih gedungnya itu di gedung utama lantai 1. Lalu untuk kode ruangnya R303 karena tadi kode ruang terakhirnya R302. Lalu nama ruang yang mau kita tambahkan apa? Misalnya ruang konsultasi gigi, ruang konsultasi gigi misalnya. Lalu ruang konsultasi ini adanya di poli apa? Misal di sini kita pilih polinya poli gigi. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan. Kalau seandainya Bapak Ibu semua memiliki ruang rawat inap, jangan lupa diklik ruang rawat inap. Namun seandainya tidak ada, tidak perlu di checklist, kita langsung klik save atau simpan. Nah, otomatis ini sudah masuk ruang konsultasi gigi kita di gedung utama, letaknya di lantai 1 di poli gigi. Jadi ini sudah bisa kita daftarkan pasien yang mungkin nanti mau kunjungan ke ruangan konsultasi gigi. Seperti itu. Untuk master lokasi dari master gedung, lantai, dan ruangan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Nggak ada, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Izin Mitra melanjutkan. Untuk SDM. Nah, untuk SDM ini cukup banyak ya dari front office nanti. Nanti bagian front office harus menambahkan semua pegawai pelayanan. Nah, boleh semua pegawai pelayanan untuk masuk ke master pegawai ini. Nah, caranya bagaimana? Nanti tinggal klik tambah pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu semua cukup mengisikan data yang ada notis wajib diisi seperti ini. Sedangkan untuk data yang tidak ada wajib diisi, ini boleh dikosongkan, boleh juga diisikan. Nah, untuk mempermudah, boleh nanti ini dikosongkan saja. Untuk mengisinya nanti dipilih dulu fungsional medis si pegawai itu sebagai apa? Dokterkah, tenaga kesehatan, atau non-tenaga kesehatan. Misal kita mau menambahkan dokter, berarti kita klik dokter. Nah, setelah itu dibuatkan nick-nya. Nah, untuk catatan penting lagi buat klinik semuanya, untuk NIK ini wajib diisi sesuai dengan NIK asli si pegawai atau pasien. Tujuannya apa? Agar nanti saat klinik sudah mau mengirimkan data pasien ke satu sehat, itu pegawai dan pasiennya mendapatkan ID satu sehat, yang mana ID satu sehat ini hanya bisa didapatkan oleh NIK yang benar. Gitu. Jadi untuk NIK ini wajib diisi dengan NIK yang benar. Setelah itu dibuatkan nama lengkapnya siapa beserta gelar, lalu tempat lahir, tanggal lahirnya, jenis kelamin, dan agama. Lalu di sini diisikan nomor telepon atau HP, alamat email yang aktif si user tersebut atau pegawai, lalu untuk nomor KIS. Nah, nomor KIS ini diisikan untuk dokter yang memang menggunakan BPJS. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik simpan. Otomatis itu satu pegawai kita sudah masuk ke master pegawai. Dan begitu juga nanti untuk penambahan pegawai yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Untuk master pegawai, apakah ada pertanyaan dari klinik Kencana, dari klinik IGA, dan dari TPMD Dr. Hajah Ernawati? Nggak ada, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Izin melanjutkan. Setelah master pegawai, perlu setting master penjamin. Nah, seperti yang sudah tadi kita bahas ya, untuk master penjamin ini adalah jenis-jenis penjamin yang bekerja sama dengan klinik. Penjamin di sini adalah asuransi atau media yang digunakan untuk membantu pembayaran proses transaksi. Nah, di sini ada jenis penjaminnya itu ada pribadi, ada BPJS Kesehatan, ada Isomedik, ada Mandiri Inhal, ada APLN juga. Nah, ini perlu ditambahkan dan disesuaikan juga dengan kerjasama di klinik. Jadi tidak harus diwajibkan di klinik itu ada Mandiri Inhal-nya, nggak harus gitu. Jadi disesuaikan saja. Nah, cara penambahannya bagaimana? Nanti tinggal klik tambah data. Nah, di sini sama nanti Bapak Ibu semua cukup isikan data-data yang ada notis wajib diisinya seperti nama penjamin dan jenis penjamin. Misal kita mau menambahkan nama penjaminnya itu Admedika. Nah, jenis penjamin Admedika ini apa? Asuransi kah, perusahaan atau pribadi umum gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan.
Kalau sudah, nanti tinggal diklik simpan. Nah, otomatis itu penjamin Bapak Ibu semua udah ada nih di sini. Dan saat nanti pasien datang, misal nih, pasien datang dengan penjaminnya BPJS, otomatis nanti sudah ada keterangan atau sudah terisi kolom bagian penjaminnya ini BPJS. Dan pasti nanti akan mengikut dengan biaya transaksi-transaksi pelayanannya. Seperti itu. Begitu juga untuk penjamin mandiri in-house atau pribadinya. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Untuk penjamin pribadi, kita rasain cukup sederhana, mungkin tidak ada pertanyaan ya. Atau ada yang ingin bertanya seputar penjamin ini, Bapak Ibu semuanya? Nggak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, lanjut ke setting tindakan. Nah, setting tindakan ini nanti di-upload manual ya, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama diklik dulu master tindakan. Nah, master tindakan di sini sama tadi maksudnya adalah Bapak Ibu semua bagian front office harus memasukkan semua jenis tindakan yang ada di klinik, baik itu untuk poli umum maupun poli gigi atau KIA. Nah, caranya bagaimana? Nanti tinggal klik di kode klinik, nanti dipilih misalnya untuk tinggal di sini diklik tambah data, lalu di sini dipilih kode kliniknya atau tindakan ini untuk di poli apa, misalnya untuk poli umum. Lalu nama tindakannya apa? Misalnya ada nebulizer, ada prophylipid, ada asam urat, ada konsultasi dokter umum, atau mungkin ada suntik booster. Jadi boleh nanti dimasukkan nama tindakannya di sini. Lalu di sini akan ada pernyataan tindakan ini berupa konsultasi. Jika memang iya, nanti bisa dipilih iya. Namun jika tidak, bisa kita pilih tidak. Begitu juga nanti misalnya, apakah tindakan ini wajib mengisi info konsen? Kalau seandainya hanya sekedar konsultasi dokter dan bukan merupakan kasus kegawat dauratan, otomatis tidak perlu mengisi info konsen, jadi boleh nanti tidak. Atau misal tindakannya itu ekstraksi kuku misalnya, atau cabut kuku, berarti kita wajib mengisi info konsen, kita pilih iya, jadi disesuaikan. Lalu BHP ini adalah barang habis pakai, penyusutan gedung, dan penyusutan alat dan jasa petugas ini boleh dinolkan saja dulu. Jadi untuk di master tindakan, Bapak Ibu semua cukup mengisikan kliniknya, lalu nama tindakannya apa. Nah, kalau sudah nanti tinggal disimpan. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Seperti itu proses penginputan tindakan di bagian poli, baik itu poli umum, poli gigi, KIA, atau di TPMD Bapak Ibu semuanya. Lalu setelah master tindakannya masuk, tentu kita perlu setting tarifnya. Nah, untuk setting tarifnya itu ada di master tarif tindakan, di setting tindakan itu. Nanti tinggal diklik. Nah, di sini tinggal ditambah data tarif. Nah, ditambah data tarif ini, nah ini akan muncul jenis tindakan yang tadi sudah Bapak Ibu semua masukkan. Nah, untuk setting tarif ini dipilih dulu penjaminnya. Jadi untuk tarif tindakan ini kita harus setting per penjamin. Karena kan kita tidak menutup kemungkinan kalau pasien yang datang itu tidak selalu BPJS dan tidak selalu mungkin pribadi. Jadi kita perlu setting tarif tindakannya. Nah, untuk setting tarif tindakan ini, pertama kali dianjurkan untuk Bapak Ibu semua sebaiknya setting untuk pribadi. Nah, tujuannya apa? Agar nanti jasa medis yang di pribadi ini bisa ngelink ke penjamin-penjamin yang lainnya. Adapun nanti kalau seandainya ada perubahan, nanti bisa tinggal kita edit gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini untuk unit cost-nya jangan ditambahkan, cukup dinolkan. Bapak Ibu semua cukup mengisikan untuk jasa medis dan margins-nya saja. Nah, misal nih untuk AFF IWD, nah untuk jasa medisnya itu ada 105.000 dan untuk marginsnya 0. Nah, margins ini apa, Mbak? Margins ini adalah keuntungan yang didapatkan klinik dari proses jasa tindakan gitu, dari tindakan medis. Sedangkan jasa medis ini adalah upah yang dibayarkan kepada dokter atau perawat gitu. Jadi nanti setelah diisi jasa medis dan margins, barulah nanti dapat total tarif tindakannya. Misal nih kayak ini, kayak EKG ini untuk jasa medisnya 70.000 dan untuk marginsnya ini ada 5.000. Otomatis saat nanti kita simpan di sini untuk EKG itu akan tersimpan harganya itu total tarif tindakannya 75.000 di sini. Misal polnya umum, penjaminnya pribadi. Search. Nah, di sini akan ada EKG ini
75.000 di sini. Karena didapatkan dari jasa medis dan margin study. Seperti itu. Untuk setting tindakan dan type tindakan, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Cukup. Boleh nggak harga nggak dimasukin ke datanya, Mbak? Kalau harga tidak dimasukin ke data, otomatis nanti saat dokter input tindakan itu tidak bisa, Ibu. Akan ada notice harga belum disetting. Jadi wajib disetting. Yang tidak yang boleh itu tidak diinput tuh marginsnya, keuntungannya. Tapi kalau untuk jasa medisnya wajib, walaupun itu nol. Oh gitu. Ya, misal nih untuk penjamin BPJS itu kan jasa medisnya nol semua ya Ibu ya. Nggak apa-apa, asal jangan kosong. Karena kalau kosong itu nggak bisa nanti kita transaksi tindakannya. Oh, ya dah. Ya. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu klinik atau TPMD lain? Baik, jika tidak ada, izin di sini Itra melanjutkan untuk setting user. Nah, untuk setting user ini ada 2 poin juga, ada manajemen user dan ada setting hak akses. Nah, untuk manajemen user, ini maksudnya adalah Bapak Ibu bagian front office harus mendaftarkan user atau pegawai yang nanti bertugas untuk input data pelayanan pasien gitu. Karena kan dari Provaskes hanya mendapatkan satu username dan satu password dari Provaskes. Nah, selanjutnya bagian front office lah atau admin klinik lah yang bertugas membuatkan username dan password kepada Bapak Ibu user yang lainnya. Nah, caranya bagaimana? Nanti tinggal diklik tambah user di sini. Nah, di sini dipilih dulu nick karyawannya. Yang mana nick karyawan ini ngelink dari nick pegawai yang sudah kita daftarkan tadi. Itu kenapa untuk pegawai didahulukan. Misal kita mau menambahkan si Irsyad Mkom misalnya di sini nicknya. Lalu nanti untuk username dan passwordnya ini boleh dibuatkan sendiri oleh adminnya. Misal untuk usernya nanti dibuatkan Irsyad Perawat misalnya. Lalu untuk passwordnya misalnya Irsyad Perawat juga. Lalu untuk emailnya nanti bisa disinkronkan dengan email si Irsyad ini. Kalau sudah, nanti untuk statusnya jangan lupa diberikan aktif. Karena kalau seandainya statusnya inaktif seperti ini, walaupun nanti si user itu sudah mendapatkan username dan password, mereka tidak bisa login ke Provaskes gitu. Jadi perlu statusnya diganti menjadi aktif. Nah, kalau sudah nanti tinggal diklik create atau disimpan, otomatis nanti si pegawai tadi sudah masuk nih di sini. Nah, ini mereka baru dapat akses untuk login ke Provaskes. Nah, mereka belum dapat akses nih kemana aja mereka bisa masuk atau mengupload data. Nah, itulah gunanya ada setting hak akses di sini. Nah, nanti diklik setting hak akses. Nah, hak akses ini dikembalikan lagi sesuai dengan fungsional dari tenaga medis masing-masing. Misal nih untuk admin klinik tentu nanti akan merangkap untuk semua jenis akses karena mungkin nanti admin klinik juga yang akan bantu backup data atau mungkin nanti dokternya ada yang salah input resep, mungkin nanti dokter minta tolong bagian admin klinik untuk perbaiki, boleh juga. Nah, tergantung nanti dari hak aksesnya. Sedangkan untuk dokter itu mereka hanya sebagai pelaksana dari PMKP gitu. Misalnya untuk isi asesmen atau edit assessment, menghapus obat atau input tindakan. Nah, itu nanti diberikan di sini. Sedangkan untuk perawat mungkin mereka hanya bisa sebagai pelaksana PMKP-nya, pelaksana farmasi, karena mereka nanti hanya akan bisa proses transaksi farmasinya tanpa nanti mereka diperizinkan untuk mengubah resep yang diberikan, karena itu hanya dokter yang mendapatkan aksesnya. Nah, dari hak akses ini juga lah Provaskes bisa menjamin untuk kerahasiaan data pasien itu bisa dikatakan 99,9%. Karena hak akses inilah yang menjadi salah satu kunci utama data pasien itu bisa terjaga. Jadi tidak bisa dimasuki atau bisa dilihat oleh sembarangan orang. Apalagi ini untuk hak akses ini sangat dibatasi. Nah, misal nih kita mau menambahkan hak akses untuk si Robi Sugara. Robi Sugara ini adalah orang bagian cetak antrian misalnya. Nah, untuk penambahannya tinggal diklik ikon mata di sini. Nah, di sini akan muncul jenis-jenis hak akses yang sudah disediakan oleh Provaskes yang mungkin nanti bisa diberikan kepada si pegawai atau si user.
Nah, misal di sini kita mau ngasih Robi Sugara ini untuk penanggung jawab antrian. Nah, berarti tinggal klik penanggung jawab antrian, nanti Bapak Ibu tinggal klik panah hijau. Nah, otomatis si Robi Sugara ini sudah bisa nih untuk setting antrian, setting jadwal antrian, dan cetak tiket antriannya juga. Tapi misalnya, Mbak, ternyata Robi Sugara ini tidak bisa ditaruh di antrian gitu, karena dia bukan bagian tenaga pelayanan klinik. Misalnya si Robi Sugara ini hanya tenaga harian lah, misalnya gitu ya. Jadi bisa dihapuskan. Caranya tinggal diklik nanti hak akses yang mau dihapuskan, lalu nanti diklik panah merah. Nah, otomatis itu hak aksesnya sudah tidak ada lagi di Robi Sugara dan beliau juga sudah tidak bisa masuk lagi ke antrian. Seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Lalu di sini mungkin ada yang bertanya, kenapa setiap user itu ada default access? Nah, untuk default access atau poin 01 ini wajib diberikan kepada semua user. Sedangkan untuk poin 02 sampai poin 24 itu baru disesuaikan dengan fungsional medis masing-masing. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Untuk setting hak akses, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Nggak ada, Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Izin di sini kita lanjutkan untuk bagian front office lagi di bagian master pasien. Nah, untuk master pasien ini kita ada 3 langkah untuk penambahan data pasien. Pertama kita kaji dulu yang secara manual, nanti tinggal klik tambah pasien. Nah, di sini bagian front office mendaftarkan pasiennya seperti biasa, diisikan identitas pasien, seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan status nikah. Lalu jika pasien ini merupakan pasien BPJS, jangan lupa diisikan nomor KIS-nya di sini. Lalu NIK-nya juga wajib diisi. Nah, Mbak, bagaimana misalnya kalau seandainya pasien datang ke TPMD atau ke klinik tidak membawa kartu KIS atau tidak membawa KTP? Sedangkan untuk 2 data ini wajib diisi. Ya. Nah, untuk estimasi penyelesaiannya, agar pasien tersebut tetap bisa didaftarkan di hari itu, nomor KIS ini bisa diganti dulu dengan angka yang tetap berjumlah 13 digit angka. Misal nih, si pasien ini lupa bawa KIS. Lalu kita tanyakan tadi tanggal lahirnya itu tanggal 20 misalnya. Berarti di sini kita buatkan nolnya sebanyak 11 kali, lalu di 12 dan 13 kita isikan dengan tanggal lahir. Karena untuk nomor KIS itu kan wajib 13 digit angka. Jadi kita isikan misalnya nomor KIS-nya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu tanggal lahirnya tanggal 20. Nah, ini akan terisi. Begitu juga untuk nomor NIK. Nah, untuk nomor NIK ini kan ada 16 ya. Misal nih pasien nggak ada bawa KTP. Jadi bisa juga kita buatkan karakter angka sebanyak 16 digit. Nanti di 2 angka terakhir kita buatkan tanggal lahirnya. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 15, 16. Nah, otomatis ini untuk KIS dan NIK sudah terdaftar, sudah masuk. Dan nanti tinggal melengkapi data-data di bawahnya, nah pasien sudah bisa didaftarkan. Nah, saat pasien nanti datang lagi ke klinik, nanti boleh baru ditanyakan, Mbak, mohon maaf untuk nomor KIS-nya bisa diperlihatkan, untuk NIK-nya juga, dibilang gitu. Karena jika NIK-nya masih bersifat seperti ini, belum benar, otomatis nanti saat pasien itu kita kirimkan ke satu set belum bisa, karena mereka belum mendapatkan ID satu sehat. Jadi untuk NIK dan KIS ini wajib diisi sesuai dengan identitas kartu si pasien. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Lalu nanti diisikan alamat domisilinya di mana sesuai identitas. Kalau sudah diisikan, di sini ada pernyataan apakah pasien memiliki alergi obat tertentu. Nah, ini boleh diisi, boleh juga tidak. Jadi opsional saja. Yang wajib diisi saja, nah yang wajib diisi baru ini wajib diisi. Kalau sudah nanti tinggal klik simpan. Nah, otomatis satu pasien kita sudah masuk nih ke master pasien. Nah, itu cara penambahan pasien secara manual. Atau Bapak Ibu semua juga bisa tambahkan pasien atau mencari pasien itu by pasien dari Piker. Kalau pasien itu pasien BPJS. Caranya bagaimana? Nanti tinggal klik daftarkan pasien dari Piker. Lalu di sini kita pilih jenis pencariannya itu dari nomor NIK KTP atau dari nomor KIS. Misal dari nomor KIS. Nah, lalu di sini kita buatkan nomor KIS-nya berapa. Nah, otomatis itu nama pasiennya akan muncul setelah kita klik OK cari, itu pasiennya akan muncul di sini namanya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu semua melengkapi identitas yang belum terisi gitu.
untuk penambahan master pasien by nomor KIS atau nomor NIK dari Piker. Nah, misal Mbak, kebetulan pasien kami itu sudah ada 10.000. Kan nggak mungkin ya didaftarkan satu-satu. Nah, ada cara ketiga untuk penambahan master pasien ini dengan cara import data pasien CSV. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti Bapak Ibu semua buatkan data pasien itu dalam bentuk format Excel. Nah, yang mana format itu harus sama seperti ini. Ada nomor, nama pasien, kode RM, nomor KIS, dan nomor NIK, lalu sampai nama ibu kandung. Nah, setelah nanti data Excel-nya selesai, nanti dimasukkanlah data-data pasien tadi. Nah, misal, Mbak, itu kebetulan di data lama itu tidak ada desa dan kelurahannya, itu bagaimana? Nah, untuk data tabel ini, bagi Bapak Ibu semua yang tidak memiliki datanya, boleh dinolkan, asal jangan dikosongkan. Sedangkan untuk kode RM, ini dinolkan saja ya Bapak Ibu semuanya, jangan diisi, karena nanti akan terisi by system. Begitu juga untuk data-data berikutnya yang mungkin tidak diketahui datanya apa, boleh dinolkan. Nah, kalau data di Excel-nya sudah jadi, ingat di atas ini maksimal sekali upload itu 500 data, 5.000 data. Jadi, dalam satu format Excel, dalam satu file Excel itu ada 5.000 data. Kalau seandainya ada 20.000 pasien, berarti buatkan Excel-nya sebanyak 4 file, karena satu file ada 5.000 data pasien. Nah, kalau seandainya data pasien itu sudah masuk 5.000 orang di dalam file ini, di file Excel, Bapak Ibu semua download template ini. Tinggal klik download template. Nah, nanti template-nya akan muncul seperti ini dalam keadaan kosong. Nah, tugas selanjutnya Bapak Ibu semua tinggal copy paste data yang dari Excel itu ke format atau template yang sudah di-download. Nah, kalau sudah, sebelum template itu yang sudah diisi data itu kita simpan, pastikan dulu untuk datanya sudah benar. Nah, bagaimana mengukurnya? Pertama, data itu ditulis dalam bentuk kapital. Kedua, tidak ada spasi di awal dan di akhir kalimat. Ketiga, tidak ada karakter khusus seperti petik, tanda kurung, lalu tidak ada embel-embel atau simbol yang lainnya. Nah, kalau sudah, barulah nanti data yang sudah di template itu kita simpan seperti menyimpan file pada umumnya, cuman nanti di tipe filenya atau tipe format filenya dipilih CSV, delimited. Nah, misalnya kita simpan nih di sini. Nah, misalnya kita mau nyimpan data. Catatannya sebentar. Nah, pokoknya nanti saat penyimpanan data itu di bawahnya itu ada tipe file. Nah, nanti dipilih CSV, delimited. Namun, untuk memasukkan data pasien ini yang mungkin nanti menggunakan ekspor data, boleh nanti dibantu oleh ITRA. Jadi nanti Bapak Ibu semua cukup buatkan data Excel pasiennya, lalu nanti dikirimkan ke ITRA. Insya Allah nanti ITRA yang akan bantu upload. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Untuk master pasien, apakah ada pertanyaan? Mbak, nanti Ya. saya boleh nanya nggak ya ntar perihal tentang ini semua ya Mbak nanti? Kalau ada Boleh, yang- boleh Pak, boleh. Nanti setelah Zoom, ITRA kirimkan juknis settingan. Kalau seandainya masih ada masalah, boleh nanti tanya ke ITRA lagi. Oh iya ya, nanti Iya. misalkan saya ada trouble dikit kan nanti saya Mm-mm. bisa nanya gitu. Oh iya, boleh. Nanti langsung hubungi ITRA aja ya Pak ya. Oh ya, Oh iya, boleh. Mbak, mau nanya tadi Ya, yang masalah admin klinik itu, yang di mana Bu? yang tadi yang di atas ini kan ada admin klinik ya. Mm-mm. Nah, kalau yang dimaksud di sini admin itu bagaimana? Yang megang satu orang apa memang kan kalau kita kan ada karyawan nih apa setiap karyawan harus jadi admin? Karena kan kita ini kerjanya ada 2 shift gitu. Oh iya, berarti untuk adminnya itu dua-dua ya Bu ya? Iya, pagi 2, sore 2. Oh, Gimana itu? boleh. Kalau saran ITRA sih satu admin aja ya Bu ya, biar nggak repot. Soalnya kan kalau admin ini itu tugasnya nanti cukup banyak karena nanti mereka kan bakal backup data gitu. Takutnya kalau terlalu banyak admin nanti susah gitu Ibu. Mungkin bisa dibuatkan satu admin. Nah, untuk yang 4 lagi mungkin nanti bisa ditaruh aja mungkin di bagian front office gitu. Kalau admin itu tadi masih kurang jelas apa sih namanya? Baik, yang perlu dikerjakan admin itu semuanya, Mbak? Apa ngerekap ini?
hasil Yang klinik. kalau admin klinik nanti kan mereka bantu untuk setting ini Bu, di setting awal, baik dari tindakan, tarif tindakan, data pegawai, lalu nama-nama pasien, seperti itu Bu. Iya. Atau mungkin misalnya kayak dibuatkan satu akun tapi mereka itu kerja bareng gitu Bu. Misal si admin A bantu nanti untuk ini, buatkan data ini, nanti yang ini uploadkan gitu. Oh iya, gitu juga boleh Mbak. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya kita lanjut ke master antrian. Nah, alhamdulillah di Profaskes kita sudah memiliki antrian sendiri, yang mana antrian ini juga bisa nanti nge-link atau langsung terhubung ke antrian mobile JKN saat klinik sudah melakukan bridging and roll. Nah, untuk antrian ini kembali disesuaikan dengan antrian yang ada di klinik Bapak Ibu semuanya. Misal nih, kita mau menambahkan antriannya itu untuk ruangan konsultasi misalnya ya. Berarti kita di sini tambahkan layanan antrian, lalu kita buatkan kode antriannya apa. Nah, tadi kan J nih terakhir, berarti di bawahnya kita buatkan, sebentar. Ini sudah banyak ya, sudah terlalu banyak antrian. Kita hapus dulu ya, satu ya Bapak Ibu semuanya. Oh, ini langsung sudah ada. Nah, misal di sini kita hapus dulu untuk master antriannya. Di sini poli jiwa ya kita hapus. Kita buatkan poli baru misalnya. Nah, caranya gimana? Nanti tinggal klik tambah layanan antrian. Lalu di sini dipilih kode antriannya. Tadi kan kode antriannya terakhir I, berarti kode antrian selanjutnya J. Setelah itu nama antriannya apa? Misalnya untuk antrian poli kebidanan misalnya. Nah, kalau sudah, setelah itu ruang pelayanannya di mana? Nah, di sini misal kita ambil di ruang konsultasi dokter. Setelah itu poliklinik dari kebidanan ini di mana? Misalnya di klinik atau poliKIA. Setelah itu berapa nih antrian dalam satu hari defaultnya? Misalnya 30 satu hari. Lalu penanggung jawab antrian ini siapa? Misalnya bagian antrian tadi si sebentar. Robi Sugara. Lalu di sini jangan lupa Bapak Ibu semuanya download dulu sounds antriannya. Jadi untuk sound antrian itu sudah disediakan oleh Profaskes. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu lagi cari di luar gitu. Jadi tinggal klik https://soundoftech.com. Nah, di sini dimasukkan teks nama antrian tadi itu apa. Di sini misalnya tadi kita buatkan kebidanan misalnya ya. Nah, lalu kita ganti voice-nya ke Indonesia. Nah, kalau sudah, tinggal klik submit. Nah, kalau sudah, tinggal scroll ke bawah. Di sini sudah ada poli kebidanan, kita play dulu. Poli kebidanan. Nah, itu seperti itu sounds-nya, nanti tinggal klik download. Nah, ini sudah kita download, selanjutnya kita upload sounds-nya di sini. Choose file, lalu kita lihat di hasil download kita poli kebidanan. Nah, ini sudah masuk poli kebidanan dalam format MP3, lalu kita klik simpan. Nah, ini sudah masuk ya master antrian kita. Nah, poli kebidanan dengan kuota default per harinya 30. Nah, setelah master antriannya disetting, Bapak Ibu semua juga wajib melakukan setting jadwal antriannya. Karena kalau seandainya jadwal antriannya belum disetting, otomatis pasien saat datang ke klinik belum bisa ngambil antriannya. Nah, untuk jadwal antrian ini bisa disetting sesuai jam operasional klinik. Misal nih, Mbak, kebetulan kami dokter umumnya itu dalam satu hari ada 2 sesi, ada 2 dokter. Nah, misalnya dari jam 7 sampai jam 12, lalu dari jam 13 sampai jam 20 misalnya. Nah, itu bisa ditambahkan. Nah, di sini misal nih klinik KIA. Kita klik tambah jadwal praktek, lalu harinya kita ambil hari ini, hari Jumat. Lalu jam operasionalnya dari jam 7 sampai jam 12 misalnya. Nah, kuotanya tadi 30, lalu kita klik OK simpan. Lalu OK. Nah, ini sudah masuk nih jadwal antrian kita di hari Jumat dari jam 7 sampai jam 12 siang.
Misal kita mau menambahkan jadwal antrian siangnya nih, si dokter yang mau jaga. Nanti tinggal klik tambah jadwal praktek, lalu dipilih harinya. Harinya sama, berarti hari Jumat. Lalu jam mulainya kita boleh jam 13.00 sampai mungkin nanti jam 21 misalnya. Nah, kalau sudah nanti tinggal klik oke, simpan, dan oke. Nah, di sini sudah ada jadwal antrian kita untuk hari ini jam 7 sampai jam 12. Otomatis saat pasien datang itu mereka sudah bisa cetak antrian. Nah, cetak antrian di mana? Itu di sini. Di menu antrian di tools nomor 5, cetak tiket antrian. Nah, di sini akan muncul yang polikebidanan jam 7 sampai jam 12. Dan untuk jam 13 sampai jam 21 tadi belum muncul karena belum jam operasionalnya. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau sudah baru nanti tinggal klik untuk cetak tiket. Nah, kira-kira untuk tiketnya seperti ini. J001 sesuai dengan kode dari antriannya. Nah, seperti itu untuk antrian ya Bapak Ibu semuanya. Untuk antrian apakah ada pertanyaan? Ada Mbak, sebentar Mbak, kan Iya, boleh. kalau ke Bakti Kencana kan adanya poli umum doang. Perlu juga bikin nomor antrian begini. Iya bisa. Nah kan ini kan poli umum nih Ibu. Ini kan udah disetting nih hari Jumat di jam 7 sampai jam 23 nih. Nah saat pasien datang untuk cetak tiket antrian nanti tinggal klik di sini. Silakan klik untuk cetak tiket. Nah itu untuk poli umum itu kode cetak tiketnya itu A001 karena A ini kode antriannya. Nah nanti pasien tinggal diarahkan untuk ngeprint. Nah selesai seperti itu Ibu. Ya udah Mbak. Cukup Mbak. Lanjut Bu. Ya lanjut. Baik, terima kasih Ibu. Untuk antrian sudah, kita lanjut ke bagian farmasi. Nah, ini bagian farmasi ya, apotek atau bagian apoteker. Nah, untuk farmasi ini tinggal di setting dua ini, master data dan master barang dan obat. Nah, master data ini ada master pelanggan, tempat kita PO, produsen, dan vendor. Nah, cara penambahannya bagaimana? Dari 3 poin ini cara penambahannya sama. Misal kita ambil master pelanggan. Nah, nanti tinggal diklik tambah di sini. Lalu dimasukkan nama pelanggan itu siapa. Misalnya nama pelanggan kita itu apotek ini. Misalnya ada apotek grosir besar lah di daerah tempat klinik Bapak Ibu semuanya. Nanti diisikan namanya di sini. Lalu dilengkapi nanti provinsi, kabupaten, kotanya di mana. Kalau sudah tinggal klik save. Begitu juga untuk master produsen obatnya di sini. Nah, ini kan banyak nih jenis produsen obat, ada Kimia Farma, ada Kalbe, ada Sanbe. Nah, jadi nanti bisa disesuaikan dengan data PO obat. Biasanya klinik Bapak Ibu semua di mana aja nih PO obatnya, produsennya. Nanti tinggal klik tambah data. Lalu diisikan nama produsennya siapa. Misalnya ada Indofarma, ada Kimia Farma, ada apalah gitu. Nanti dibuatkan di sini. Kalau sudah tinggal klik simpan. Otomatis nama produsen obat Ibu sudah masuk di sini. Begitu juga untuk nama vendor. Nah, vendor ini kan banyak tuh PT-PT atau vendor-vendor yang mungkin nanti membantu untuk PO atau stok obat di klinik Bapak Ibu semuanya. Misalnya ada PT BSP, ada PT MBS, ada Indofarma. Caranya sama, juga diklik tambah data. Nah, lalu diisikan nama vendornya apa. Nah, kalau udah tinggal klik simpan. Seperti itu untuk setting data di bagian farmasi, bagian pelanggan, produser, dan vendor. Dan untuk master gudang, ini sebaiknya cukup satu gudang saja, yaitu gudang utama atau gudang farmasi. Kenapa? Karena kalau seandainya dibuatkan 2 gedung, obat yang nanti kita diambil saat proses transaksi resep itu hanya akan diambil dari 1 gedung saja, gitu. Jadi tidak ada fungsi yang gedung lainnya. Jadi cukup buatkan 1 gedung saja, baik itu gedung utama atau gedung farmasi. Nah, untuk master data, Itra rasa tidak ada pertanyaan, karena yang paling urgent itu sebenarnya di master barang ini. Nah, di master barang ini ada 3 jenis settingan. Yang pertama itu master barang. Ya. Dulu ini Mak, Link jangan sampai ke ini. Buka dulu. Nah, master barang. Nah, master barang ini maksudnya adalah bagian farmasi memasukkan nama-nama obat yang ada di apotek klinik. Nah, bagi TPMD itu juga harus mengisikan resepnya ya, karena nanti kan dokter akan input resep tuh. Baru nanti resepnya dicetak, lalu mungkin nanti diambil ke apotek kerjasamanya. Jadi untuk master barang ini wajib dimasukkan. Caranya bagaimana? Nanti klik master barang.
Nah, cara penambahan obat ini ada dua cara. Ada dilakukan secara manual, ada juga dilakukan secara import data barang CSV. Kan nggak mungkin ya data obat itu ada 150 atau 300. Kan nggak mungkin diupload satu-satu. Jadi boleh nanti diimport data barang CSV. Atau misalnya Mbak, kami maunya sistem angsur aja Mbak, setiap ada pelayanan kami mau tambah data. Boleh, nanti tinggal klik tambah data. Nah, di sini diisikan nama barang dan obatnya apa. Lalu jenisnya apa? Alat kesehatan kah, ATK atau obat? Lalu obat itu kelas terapinya untuk apa? Sini ada kelas terapi yang sudah disediakan, lalu nanti bisa dipilih. Lalu kemasan obatnya apa? Setelah itu HNA. HNA ini harga satuan terkecil dari obat. Misalnya paracetamol per tabletnya itu 250. Berarti kalau seandainya ada yang beli paracetamolnya itu 4, berarti 250 kali 4 dapatnya 1.000 misalnya gitu. Lalu minimum stoknya berapa? Nah, kalau sudah nanti tinggal klik simpan. Ini untuk penambahan obat satu-satu secara manual. Sedangkan untuk penambahan obat secara import, nanti Bapak Ibu tinggal klik import data barang CSV. Nah, di sini sama dengan penguploadan data pasien tadi. Jadi dibuatkan Excel-nya persis sama formatnya dengan template. Template ini sama seperti ini. Yang mana nanti ada kolom nomor, nama barang, ada kode jenis barang. Lalu untuk kode kelas terapi, kode kemasan, dan kode golongan obat, ini nanti bisa di-download dari template-nya. Jadi tidak perlu diisikan mandiri. Bapak Ibu cukup isikan nama barang dan kode jenis barangnya. Nah, untuk kode jenis barang ini jangan sampai terbalik. Yang mana untuk 01 itu kode jenis barangnya untuk alkas atau alat kesehatan. Sedangkan untuk obat itu kode jenis barangnya 02. Jadi jangan sampai salah ya Bapak Ibu semuanya. Lalu HNA-nya tadi harga satuan terkecil diisikan. Nah, kalau seandainya barang di Excel-nya sudah jadi datanya, nanti tinggal di copy paste ke template yang udah kita download. Nah, sebelum nanti data itu disimpan, pastikan dulu data itu tidak ada menggunakan karakter khusus seperti tanda petik 1, petik 2, semikolon, atau koma. Karena kalau seandainya ada tanda petik seperti ini, otomatis saat nanti ekspor data itu akan error. Jadi tidak ada embel-embel ada karakter khusus seperti yang dijelaskan. Lalu untuk data yang mungkin HNA-nya kami nggak tahu nih, misalnya amoksisilin ini HNA-nya kami nggak tahu Mbak, boleh ini dinolkan aja, asal datanya jangan kosong. Nah, kalau sudah, nanti barulah data dalam template itu disimpan juga dalam bentuk format CSV tadi, CSV, delimited. Namun, sama dengan master pasien, untuk master obat ini juga bisa dibantu oleh ITRA, selaku technical support dari klinik Bapak Ibu semuanya. Dengan cara nanti Bapak Ibu semua buatkan data obat dalam bentuk Excel sesuai format, lalu dikirimkan ke ITRA, insya Allah nanti akan ITRA bantu upload. Seperti itu. Untuk penguploadan data obat, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Halo? Ya, Ya, Ibu. Apakah ada pertanyaan, Bu? kalau bikin daftar obatnya sesuai update apa gimana Bu? Apa berdasarkan produsennya? Enggak, boleh Bu. Enggak harus berdasarkan abjad. Nanti akan tersusun sendiri kalau udah diupload. Terima kasih. Iya, Ibu. Sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi seputar penguploadan obat di sistem Prokeskesnya? Baik, jika tidak ada, izin terlanjutkan untuk setting parameter biaya racik ya, Bapak Ibu semuanya. Karena kan tidak tertutup kemungkinan kalau nanti pasien diminta dibuatkan obat racikan. Nah, untuk obat racikan ini perlu kita setting juga tarifnya, karena pasti nanti akan masuk ke transaksi kas ya. Nah, cara settingnya bagaimana? Nanti misalnya kita mau edit biaya racik kurir ini kan 350, misal kita mau buatkan 500. Nanti diklik icon pulpen di sini. Nah, lalu kita buatkan di sini 500 misalnya. Lalu kita klik save. Nah, catatan pentingnya 500 ini adalah biaya untuk satu racikan ya Ibu ya. Jadi kalau seandainya ada 10 racik kuyer, berarti 500 kali 10, jadi 5.000 gitu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget kalau tiba-tiba Mbak, ini kenapa ya racik kuyer saya totalnya jadi 140.000. Ternyata pas dilihat biaya racik kuyer satunya itu misalnya 20.000 gitu. Jadi jangan sampai salah nanti untuk setting tarif biaya racik kuyernya ini.
Karena untuk tarif ini per puyer hitungannya, per puyer ya, per bungkus puyernya. Lalu untuk puyer sudah, kita lanjut untuk setting harga barang dan obat. Nah, sama dengan tindakan, untuk harga barang dan obat ini juga perlu kita setting sesuai penjaminnya masing-masing. Nah, cara settingnya itu ada dua cara. Pertama, setting di update price list dengan kita memasukkan harganya satu-satu atau marginsnya satu-satu. Atau misalnya Mbak kebetulan marginsnya itu sama 0,25, berarti bisa nanti diklik setting parameter. Nah, misal kita pilih dulu untuk update price list untuk memasukkan marginsnya, mungkin dalam obat itu marginsnya beda-beda. Berarti kita masukkan satu-satu marginnya berapa. Ada yang 0 mungkin, ada yang 2,5, ada yang 0,35 misalnya. Nah, untuk margins ini datanya diminta dalam bentuk desimal, tidak bisa dalam bentuk persen. Misal nih marginnya ini 20%, berarti 0,20. Atau 35%, berarti 0,35. Atau misalnya Mbak, kebetulan obat kami ini marginnya sama semuanya gitu. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu setting satu-satu. Cukup nanti di setting satu aja di bagian setting parameter di sini. Nah, di sini di setting parameter tinggal klik setting parameter, lalu nanti diklik margin faktor obat. Nah, nanti dibuatkan margin faktornya berapa? Misalnya 0,35 nih. Lalu kita klik save. Nah, otomatis itu saat nanti kita update price list harga obatnya di sini. Nah, diupdate. Nah, otomatis itu akan ngikut untuk settingannya tadi. Nah, ini kan masih 0 ya. Nah, kenapa masih 0, Mbak? Karena tadi marginnya masih ngikut dari penjamin sebelumnya. Jadi perlu kita hapus dulu untuk harga lamanya. Nah, kita hapus dulu. Sebentar ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, misal di sini buka lagi farmasi, master barang dan obat, setting harga barang dan obat. Dah. Pribadi ini udah kita setting parameternya 0,35. Nah, kita lihat price list. Nah, di sini 0,3. Jadi kita perlu hapus semua dulu, lalu oke. Kita tunggu. Nah, itu udah terhapus, kita klik update price list, lalu oke. Bentar ya, Bapak Ibu. Nah, ini udah masuk nih margin faktornya tadi. Jadi kita tidak perlu setting satu-satu lagi seperti itu. Nah, nanti kita simpan perubahan. Nah, ini sudah nah, udah ada nih harga obatnya. Seperti itu. Untuk tarif obat, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Baik, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, izin Itra tutup pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya dari klinik Kencana, klinik IGA, lalu dari TPMD Dr. Hajah Ernawati. Untuk settingan awalnya nanti akan Itra kirimkan juknisnya, petunjuk untuk melakukan settingan awal. Dan bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada terkendala proses settingan awalnya, nanti boleh langsung segera hubungi Itra di nomor yang biasa kita saling kontakkan. Itra selaku pembicara pada pagi menjelang siang hari ini, mohon maaf karena masih banyak salah dan kata. Itra tutup pertemuan kita dengan mengucapkan assalamualaikum.